Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara-saudara sekalian, eh, saya ingin membahas eh, satu topik masalah obat, yaitu saya pernah ditanya oleh pasien saya, "Rip, ini obat yang dikasih ke saya ini obat herbal apa obat kimia?" Lalu saya balik bertanya, "Maksudmu coba lebih jelas lagi, apa yang kamu maksudkan itu?" "Iya, maksud saya ini obat herbal apa obat kimia?" Begini, kamu mengatakan ini obat kimia atau obat herbal. Pengklasifikasian atau pengkategorian satu obat dengan satu mengatakan istilah obat kimia dan satu bilang obat herbal, itu pengkategorian yang sangat keliru. Dalam kedokteran medis ataupun dalam ilmu pengobatan maupun dalam ilmu farmakologi tidak mengenal pengkategorian obat itu dengan istilah obat herbal dan obat kimia. Karena obat herbal itu sebenarnya obat kimia juga, dan sedangkan obat kimia itu sebenarnya banyak juga yang dari berbahan baku herbal. Lantas tanya, apakah obat yang diberikan dokter itu termasuk obat alam? Kalau obat herbal itu kan dari alami. Ya, obat herbal itu alami juga. Obat-obat yang seperti disebutkan dokter itu obat-obat alami. Semua obat itu berasal dari alam. Jadi kalau Anda atau saudara sekalian mengkategorikan, membedakan obat atau mengklasifikasikan obat dalam istilah herbal dan kimia, atau yang satu bilang alami, yang satu bilang ini yang obat kimia itu tidak alami, ini sangat keliru. Karena semua obat itu alami karena diambil dari alam. Nah, baiklah, saya akan mungkin itu lebih jelasnya. Begini, sebenarnya obat itu kalau dalam sistem kesehatan nasional ataupun dalam ilmu farmakologi ataupun dalam ilmu orang yang mempelajari ilmu pengobatan, hanya dikenal dua pengklasifikasian obat, yaitu obat tradisional dan obat modern, atau mungkin lebih spesifik lagi obat konvensional. Nah, jadi maksud saya begini. Jadi kalau didefinisikan sederhananya beginilah. Obat tradisional itu adalah obat yang sudah dipakai oleh leluhur kita turun-temurun. Nah, memang sebagian besarnya itu adalah kebanyakan adalah berbahan baku herbal atau tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi pengklasifikasian obat tradisional itu seperti begini. Artinya begini, pemakaiannya. Artinya pemakaiannya itu dan cara peracikannya maupun cara mengolahnya. Jadi kalau tradisional itu diolah secara turun-temurun. Nah, apakah obat herbal itu? Obat herbal itu adalah obat tradisional yang berbahan baku tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau obat konvensional, obat modern, kalau obat modern ini banyak juga yang sebagian besar malah banyak tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu penisilin. Penisilin itu adalah dari sejenis jamur.
diolah secara modern dengan kadar-kadar tertentu, diukur kadarnya, dosisnya, sehingga bisa mengobati suatu penyakit dengan tepat dan dosis yang pas. Dan siapapun yang menggunakannya akan mempunyai efek yang sama. Beda dengan obat tradisional. Obat tradisional karena praktikannya sederhana, sehingga tidak menimbulkan efek yang sama pada setiap orang. Karena apa? Karena dalam obat tradisional itu tidak diukur berapa miligram kandungan yang ada terdapat dalam bahan baku herbal itu tersebut. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, memang ada beberapa jenis obat yang sudah mengikuti kaidah-kaidah obat-obat modern. Jadi kandungannya itu diteliti, kemudian diukur dan dikemas dalam kapsul. Hanya sampai di situ saja. Perbedaannya dengan obat konvensional atau obat modern, perlakuannya tidak sampai di situ. Nah, dengan riset dan kemajuan teknologi riset, ilmu pengetahuan pengobatan sekarang, obat-obat yang berbahan baku herbal atau tumbuh-tumbuhan tadi itu diteliti kandungan zat aktifnya yang bisa menyembuhkan suatu penyakit. Katakanlah misalnya jamur tadi. Jamur itu sekarang kan itu bahan baku antibiotik ya, penisilin. Penisilin itu asalnya tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau orang bilang bahwa obat-obat dokter itu bukan obat alami, itu sangat keliru. Karena dia ada bahan bakunya juga dari jamur. Jamur itu kan alamiah kan, alami. Apa itu termasuk obat kimia? Iya, obat. Karena unsur-unsur yang terkandungnya itu adalah unsur bahan-bahan kimia. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kalau Anda belajar ilmu kimia, maka di situ akan ada pembagiannya dengan jelas. Ya, kalau kita tinjau dengan secara obat itu tinjau dari segi kandungan isi zat yang ada dalam bahan-bahan aktif yang ada dalam obat itu, maka kita harus belajar ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu terbagi dua, yaitu anorganik dan organik. Jadi unsur-unsur kimia yang bukan berasal dari makhluk hidup itu disebut anorganik, artinya bukan berasal dari makhluk hidup. Adapun ilmu kimia mempelajari unsur-unsur yang terkandung dalam sesuatu bahan atau zat yang berasal dari makhluk hidup, baik itu dari manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, disebut kimia organik. Nah, lebih spesifik lagi, apa itu bahan-bahan kimia yang misalnya berasal dari makhluk hidup, seperti bahan-bahan kimia yang berasal dari jaringan atau dari tubuh manusia, yang ada di tubuh manusia maupun hewan, itu disebut biokimia. Nah, adapun apakah ada tumbuh-tumbuhan itu termasuk biokimia? Biokimia karena tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup juga. Hanya kemudian dalam ilmu farmasi, bahan-bahan kandungan kimia yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, itulah yang disebut, yang kemudian dijadikan obat itu disebut obat herbal. Artinya dia bahan bakunya murni berasal dari tumbuh-tumbuhan.
Sampai di sini jelas kan? Jadi perbedaannya ya. Jadi obat konvensional, obat modern atau obat-obat yang diresepkan oleh dokter itu kandungannya itu alami juga. Nah, apakah dia obat kimia? Iya sama. Obat herbal juga kandungannya adalah unsur-unsur kimia. Juga bahan-bahan aktifnya itu adalah unsur kimia. Karena ilmu kimia ini adalah sebenarnya dipelajari untuk memudahkan penggolongan-penggolongan unsur-unsur yang ada dalam sesuatu bahan. Kayak misalnya katakanlah kita bahas masalah herbal ya. Misalnya obat penghilang rasa nyeri. Itu kalau kita teliti banyak berbagai macam spesies tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat bahan-bahan aktif yang bisa menghilangkan rasa sakit. Contohnya seperti sidaguri. Sidaguri itu semacam tumbuhan ya. Dia mengandung bahan. Nah, bahan-bahan aktifnya ini kalau kita ambil, misalnya kalau secara tradisional dia dikeringkan, kemudian dijemur sampai kering tertentu dan kelembapan tertentu, kemudian dikemas dalam kemasan. Nah, ini kalau sampai di sini dia disebut simplicia, artinya dia diminum dengan cara direbus, kemudian ini. Nah, kalau dengan perlakuan seperti itu dia belum bisa dinamakan obat karena kandungannya tidak jelas, efektivitasnya juga kalau kita lakukan untuk menyembuhkan suatu penyakit tidak bisa terukur, maka dia disebut jamu. Adapun peracikannya, jamu ini macam-macam ya, ada dalam bentuk serbuk, itu akan memerlukan perlakuan khusus. Kemudian apabila dia ditangani lebih lanjut lagi, misalnya kemudian diukur, dipisahkan atau dibikin serbuk atau diekstrak ya, diekstrak dengan perlakuan khusus, diambil sarinya itu. Kemudian dikemas dalam kapsul dengan ditimbang, misalnya ukurannya, misalnya satu kapsul itu 500 mg atau 2000 mg. Dilakukan uji klinis misalnya dalam dosis tertentu itu, misalnya ini secara tradisional turun-temurun ini bisa menghilangkan rasa sakit, misalnya menghilangkan rasa sakit pada rematik, pada persendian. Kalau itu dilakukan secara empiris atau eksperimen, diuji cobakan misalnya pada 100 orang, ya, diklasifikasikan relawannya ini orang dewasa, remaja atau anak-anak. Nah, diuji cobakan obat ini. Misalnya pada 100 orang dewasa ya, dengan dosis 500 mg. Dia makan sidaguri dalam kapsul. Nah, dilihat efeknya. Misalnya dalam satu hari diberikan selama 3 hari. Itu satu hari dia minum 3 kali dengan dosis setiap minum itu 1 kapsul. Nah, kemudian ternyata menimbulkan efek nyerinya hilang misalnya pada hari keberapa. Nah, barulah ini dicatat. Kemudian dalam 100 orang itu berapa yang sembuh atau rematiknya sembuh atau sakitnya hilang. Misalnya 50 orang sembuh, 50 orang enggak. Berarti obat ini efektif
menyembuhkan rematik hanya 50%. Kemudian diambil misalnya dari tumbuhan lain lagi misalnya. Ternyata dicobakan seperti itu, sembuhnya dari 100 orang misalnya 90 yang sembuh. Berarti efektivitasnya 90%. Nah, barulah tumbuhan ini bisa kita klaim sebagai obat karena sudah terbukti gitu. Nah, kalau obat-obat modern atau obat konvensional ataupun obat resep dokter, perlakuannya tidak sampai di situ. Bagaimana? Biasanya memerlukan sains atau teknologi yang lebih tinggi. Artinya misalnya itu setelah diekstrak misalnya itu dilakukan bahan-bahan aktif. Setelah diketahui bahan-bahan aktif itu bisa menyembuhkan suatu penyakit, bahan aktif itu diisolasi. Contohnya seperti Anda mungkin pernah mendengar fiblastin. Fiblastin ini kalau orang awam tahu ini obat kimia, obat resep dokter. Karena memang bahan kimianya itu berasal dari isolasi tumbuhan tapak darah. Nah, jadi kalau Anda membedakan obat yang dari tumbuhan itu herbal itu adalah obat dari tumbuhan, kemudian obat-obat modern itu obat kimia, tidak tepat, bahkan rancu. Karena obat-obat resep dokter itu adalah obat kimia juga dan alami juga karena dialami. Contohnya seperti yang katakan tadi itu fiblastin itu. Fiblastin itu adalah isolasi dari tanaman tapak darah. Fiblastin itu dikenal, nah sekarang digunakan oleh beberapa dokter spesialis itu untuk sama di luar negeri ya. Itu digunakan untuk mengobati kanker darah, leukemia. Nah, itu bahan aktifnya adalah bukan isolasi dari tanaman tapak darah. Itu setelah ditahu kandungan zat aktifnya yang bisa meredam atau membunuh sel-sel kanker, itu diisolasi, dipisahkan dengan unsur-unsur yang lain. Karena dalam suatu tanaman itu ratusan bahkan ribuan unsur ada di dalamnya. Tidak semua unsur-unsur itu bisa berefek sebagai penyembuh atau menyembuhkan suatu penyakit. Nah, tapi ada misalnya ada 10 macam misalnya unsur yang bisa menyembuhkan. Tapi kemudian ada yang paling efektif. Nah, zat yang paling efektif inilah yang dipisahkan dari unsur-unsur yang lain, yang diisolasi. Jadi bahan ini diisolasi, dipisahkan dengan unsur-unsur yang lain atau sumber-sumber induknya diisolasi. Nah, inilah yang diambil untuk obatnya. Nah, ini biasanya obat ini sebenarnya kan dia unsur kimia nih. Ada misalnya, saya tidak perlu membahas yang lebih dalam lagi karena itu sudah masuk forum ilmiah. Saya hanya ingin meluruskan istilah obat herbal dan obat kimia. Nah, ini aneh gitu menurut saya kan, karena obat kimia itu banyak juga yang dari herbal, bahan bakunya herbal, dan herbal itu bahan bakunya itu kan unsur-unsurnya itu unsur kimia dan alami, semua alami. Apa bahan kimia itu tidak alami? Alami. Siapa yang bisa membuat bahan kimia? Air yang kita minum sehari-hari itu kan alami. Apa dia itu bukan mengandung unsur kimia? Kimia. Coba kita perhatikan. Air itu terdiri unsur kimia, hidrogen, 2 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Maka rumus kimianya disebut H2, dilambangkan dengan H2, H2O. Itu adalah rumus kimianya air yang kita minum sehari-hari, minum itu. Apa itu bukan bahan kimia toh? Apa tidak alami? Alami. Jadi pengklasifikasian antara obat herbal dan obat kimia itu sangat keliru.
Saya lebih cenderung lebih setuju kalau pengoperasian obat itu artinya jangan katakan obat herbal ya. Saya lebih setuju obat tradisional dan obat konvensional. Obat tradisional ini jamu itu sebenarnya ya herbal, tapi dia tidak bisa dikategorikan sebagai obat. Nah, jadi harus dipisahkan pengertian ini ya kan. Kalau obat yang namanya obat itu sudah teruji, sudah terukur. Kalau jamu mungkin kalau untuk memelihara kesehatan ya boleh saja ya, karena itu sudah terbukti. Tapi kalau untuk buat obat masih harus dilakukan perlakuan khusus, harus diadakan eksperimen atau uji klinis dan terukur pemakaiannya. Artinya kalau dikatakan obat, siapapun yang memakainya dengan umur tertentu, dengan berat badan tertentu, dan kemudian memakan obat tertentu dengan dosis tertentu, dia menyebut, barulah bisa dikatakan obat. Tapi kalau tidak bisa diukur, dia tidak bisa kita kategorikan obat. Mungkin lebih tepat kita katakan jamu. Lain hanya dengan obat konvensional. Obat konvensional ini bahan bakunya bisa dari herbal, artinya bisa juga mungkin dari hewan. Mungkin contohnya antibiotik. Antibiotik itu banyak bahan bakunya dari herbal seperti bawang putih, kunyit, sambiloto. Apakah selain herbal ada juga? Ada juga yang dari hewan. Anda pernah mendengar cacing? Cacing itu secara eksperimen pernah bisa buat obat untuk menyembuhkan penyakit tipes misalnya. Jadi bedanya dengan obat herbal atau obat-obat tradisional, obat-obat konvensional atau kita sebut obat modern ini, dia sudah sangat terukur. Jadi khasiatnya sudah terukur, efek sampingnya juga sudah terukur. Nah, disitulah jadi obat konvensional ini kalau mau diklasifikasikan lebih lanjut lagi, mungkin lebih tepatnya apa ya? Mungkin bisa dikategorikan banyak. Misalnya dia, kalau kita bahas ini akan mungkin sudah masuk ke ranah yang lebih berat ya, karena obat-obat konvensional ini macam-macam klasifikasinya. Ada golongan antibiotik, ada analgetik, ada istilahnya mineral dan vitamin dan sebagainya. Ada golongan vitamin atau golongan macam-macam lah ya. Kalau tapi saya tidak bermaksud untuk masuk ke sana. Cukuplah teman-teman Anda bisa membedakan sebenarnya apa sih obat herbal itu dan apa obat kimia itu. Ya, semua obat itu mengandung unsur kimia, itu saja poinnya. Hanya yang membedakan adalah dosisnya atau ukurannya. Sampai di sini mungkin paham ya. Jadi jangan kita mengkategorikan obat itu obat herbal dan obat kimia, karena obat kimia ya banyak juga dari herbal. Herbal juga itu obat kimia. Kemudian ada lagi yang mengkategorikan ini yang satu obat alam. Mungkin yang dimaksud alami dan tidak alami, mungkin gini maksudnya. Jadi dalam obat-obat konvensional atau obat-obat modern, yang lebih tepat di situ adalah pengategoriannya adalah yang sifatnya obat asli, original, dan obat sintetis.
Sintesis dalam pengertian ini bukan palsu ya, tapi tiruan, tapi bukan palsu dia. Contohnya seperti ini. Ya. Katakanlah misalnya obat antibiotik, penisilin misalnya, itu kan dari jamur. Di beberapa negara ada sulit ditemukan jamur ini, tidak ada. Dia mungkin tidak bisa tumbuh di semua daerah karena ada iklimnya, ada pengaruh lingkungan. Daerah-daerah ahli-ahli farmasi maupun ahli praktisi kedokteran, dokter atau tabib maupun apapun ya, praktisi yang bergerak dalam bidang kesehatan lah, kesulitan mencari bahan baku penisilin ini, maka dibuatlah tiruannya. Artinya diteliti itu unsur kimianya seperti apa, rumus bangunnya seperti apa. Kalau Anda belajar di SMA dulu, SMA sekarang apa nih? Nah, itu ada pelajaran kimia ya. Kalau dulu SMA Paspal atau bagian B. Nah, kalau sekarang ini apa ya? Jurusan apa? Fisika apa gimana? Nah, saya kurang jelas itu. Itu pokoknya ya ada bahannya, ada. Jadi di unsur kimia itu dilambangkan oleh ilmuwan, itu dilambangkan dalam rumus tertentu. Misalnya misalnya besi, Fe. Besi ini dia ada yang berasal dari organik dan anorganik. Dia ada di tumbuh-tumbuhan, di dalam tubuh manusia, dan juga ada di misalnya dalam tanah atau bagaimana gitu. Nah, ini unsur-unsur dalam penisilin diteliti, rumus bangunnya itu seperti apa, dicarilah bahan-bahannya yang sama dengan itu dari bahan-bahan yang lain, bukan dari bahan-bahan penisilin tadi. Nah, dibuat formulasi yang persis benar, diuji cobakan. Nah, ternyata efeknya kurang lebih sama. Kalau misalnya menimbulkan efek yang sama, digunakan obatnya. Nah, inilah obat ini disebut obat sintetis tiruan. Tapi dia berasal dari alam. Kalau itu dia nggak alami, ya alami karena banyak dari alam. Hanya bedanya mungkin kalau penisilin itu berbahan baku tumbuhan, nah, mungkin kalau tiruannya bisa saja berasal bukan dari tumbuhan atau dari bahan kimia anorganik tadi. Kalau dari penisilin itu kan jelas ada risikonya. Makanya orang disinilah yang kita harus hati-hati menggunakannya. Jadi obat-obat konvensional, obat-obat modern itu ada yang original, artinya berbahan baku yang berbahan baku organik, dan ada yang berbahan baku yang anorganik. Nah, disinilah biasanya kalau bahan organik ini masing-masing punya kekurangan dan punya kelebihan. Kelebihan bahan-bahan baku obat-obat konvensional atau obat-obat modern yang berbahan baku organik, yang berasal dari tumbuhan misalnya atau dari tubuh manusia, itu lebih mudah diadaptasi oleh tubuh kita, karena tubuh manusia itu kan organik. Jadi bahan sifat organik itu lebih mudah diserap dan lebih mudah dan lebih minimal efek sampingnya. Tetap ada efek sampingnya, mungkin tidak setiap orang, mungkin dalam 100 orang misalnya tidak menimbulkan suatu efek samping yang serius, tapi tetap ada. Nah, itu kelebihan dari obat-obat yang berbahan baku organik tadi. Jangan diistilahkan ini obat alam dan ini tidak alami, sama-sama alami obat. Nah, kemudian obat sintetis tadi tiruannya, dia ini berbahan baku anorganik. Karena dia bukan sifatnya anorganik, tetap dia menimbulkan efek, hanya ada efek sampingnya. Nah, karena
dia organik ini tidak semua bisa sel-sel dalam tubuh kita ini bisa merespon positif. Ada juga yang merespon negatif atau menolak. Menolak inilah bisa menimbulkan alergi atau gejala mual, pusing dan sebagainya, karena ada penolakan dalam tubuh kita dalam beberapa. Ini disebut efek sampingnya. Biasanya obat-obat sintetis ini menimbulkan gejala side effect atau gejala sampingan yang cukup mengganggu. Makanya kenapa obat-obat ini harus diresepkan oleh ahlinya, harus dibawa pengawasan dokter. Karena dokter mempelajari khusus dan dia lebih mengetahui efek. Nggak boleh sembarangan. Maka walaupun dia berbahan baku herbal ya kalau dinamakan obat tetap tidak boleh dikonsumsi secara umum, kecuali mungkin efek sampingnya sangat minim sekali. Tapi pun itu efek sampingnya harus ditulis. Contohnya seperti obat-obat bebas, obat penenang nyeri yang banyak dijual di pasaran ya, artinya tidak perlu resep dokter ya, seperti Bodrek dan sejenisnya, ya kan, banyak itu. Ada yang dari herbal, ada yang dari obat sintetis. Tapi kalau obat-obat yang tanpa resep dokter, yang bebas dijual di pasaran, itu adalah obat yang mempunyai efek samping yang sangat rendah, dan jika dipakai terus-menerus juga relatif lebih sangat aman daripada obat-obat dokter. Resep dokter ini kenapa harus dalam pengawasan dokter atau ahlinya? Karena dia bisa menimbulkan, kalau salah cara pemakainya akan fatal bagi akibatnya. Makanya ada kenapa? Karena obat ini ada unsur racun dalam tubuh. Kalau dikonsumsi ke tubuh, ada yang beberapa unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam obat itu. Misalnya sangat sulit memisahkannya. Itu bersifat toksis, bersifat racun bagi tubuh. Maka ada istilah, nanti kita bahas pada episode yang lebih lanjut, apa beda obat dengan racun. Nah, nanti kita masuk, karena itu akan memerlukan pembahasan yang lebih detail dan lebih dalam. Nah, tapi di sini cukuplah Anda bisa mengetahui. Jadi kalau Anda ingin menggolongkan obat, cukup dua saja, yaitu obat tradisional dan obat konvensional atau obat modern. Obat konvensional atau obat modern ini dibagi kedua lagi, yaitu obat asli original dan obat sintetis. Nah, ngerti? Sintetis, sekali lagi saya katakan, bukan berarti ini obat palsu, tapi ini obat yang dibuat dengan formulasi obat aslinya, tapi kita bikin derivatnya atau turunannya atau mungkin tiruannya dengan bahan-bahan baku yang bukan berbahan baku ini, bukan bahan baku aslinya. Bisa dibuat? Ya bisa, karena kemajuan teknologi dalam kesehatan sudah sangat maju pesat, maka dimungkinkan untuk membuat sintetisnya. Kenapa kita harus membuat, pertanyaannya kenapa harus kita buat obat-obat sintetis ini? Karena ya kembali tadi itu, di beberapa negara sangat sulit mendapatkan, dan asalnya import juga tentu harganya mungkin akan dijual sangat mahal. Nah, jadi diambil alternatif, atau mungkin obat-obat aslinya mungkin sudah punah, susah mencarinya. Dokter para praktisi kesehatan tidak menemukan obat yang efektif. Ya. Biasanya obat-obat sintetis ini dipakai adalah pilihan terakhir. Artinya tidak punya pilihan lain, ya dipakailah obat ini. Walaupun punya efek samping yang cukup serius misalnya. Obat-obat ini biasanya dokter-dokter meresepkan itu tidak boleh dalam waktu, artinya dalam keadaan darurat. Kalau untuk pengobatan jangka panjang biasanya dicari alternatif lain. Nah, seperti itu. Kemudian obat tradisional tuh? Obat tradisional itu ya tadi itu. Itu kalau dia berbahan baku tumbuh-tumbuhan, maka dia disebut herbal. Apa ada yang berbahan baku dari hewan? Ada. Nah, tapi itu akan kita bahas lebih lanjut.
dalam episode ini cukuplah kita bisa mengkategorikan bahwa saya lebih cenderung setuju kalau penggolongan obat itu dikatakan obat tradisional dan obat konvensional atau obat modern ya, yang sering disebutkan dokter itu, bukan misalnya obat herbal dan obat kimia, atau obat yang obat herbal itu obat alami dan obat-obat resolusi itu tidak alami, semua alami. Apa obat herbal itu? Oh, bukan obat kimia. Kimia karena bahan-bahan aktifnya itu adalah unsur-unsur kimia. Jadi jelas ya. Jadi untuk Anda sekalian jangan sampai rancu menggunakan istilah ini. Lalu pengertiannya kalau kita beli herbal ini bukan obat kimia dan alami. Kemudian kalau kita dikasih sama beli obat di apotek itu, ini bukan obat alami, ini obat kimia. Ya semua itu alami. Nah, hanya bedanya itu adalah cara pengolahannya dan cara pemakaiannya saja yang beda. Ya, jadi cukup sekelas ya. Moga kalau misalnya ada yang belum jelas bisa komen di bawah ini. Insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin kalau ada yang keliru, ya mungkin ahlinya bisa meluruskan. Tapi saya kira tutorial ini bisalah teman-teman lebih memahami lagi mengenai obat ini. Jadi jangan kita mengkategorikan obat herbal dan obat kimia, atau obat alami dan obat tidak alami. Ya semua ini adalah alam, karena manusia itu tidak menciptakan. Yang menciptakan itu. Jadi apapun sesuatu yang diciptakan oleh sifatnya ya alami. Nah, kita ini termasuk bagian dari alam. Demikian dengan obat-obatan. Jadi jangan menggolongkan lagi obat herbal dan obat kimia, atau obat herbal dan obat yang dianggap obat alami dan obat-obat yang di resep dokter itu tidak alami, atau obat kimia. Udah jelas ya sampai sini. Ya, mudah-mudahan semoga ini bisa menambah wawasan kita, cara kita berpikir, sehingga kita tidak dipikirkan dengan suatu asumsi yang keliru atau menyesatkan. Sampai ketemu pada episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.